Kemudian ada fenomena-fenomena alam ya yang unik di Sidoarjo itu ya, yang mungkin terkenal sampai sampit itu adalah lumpur Lapindo. Nah, di Sidoarjo itu ternyata tidak hanya di Lapindo saja, di sebelahnya bandara sana juga ada semacam Lapindo, dan itu sudah ratusan tahun. Ya, kalau ditarik garis lurus itu adalah lurus dengan Lapindo. Ya. Jadi di dalam tumpukan lumpur yang sudah menggunung di sana kayak gunung begitu Pak, yang di Sedati itu, begitu di sebelahnya itu dibangun akademi perikanan, itu kemudian digali-gali, kemudian ditemukanlah candi di dalamnya. Nah, yang salah satu mungkin ada di buku itu ya jadi bukunya ada mulai habis, insya Allah nanti kalau kita terbitkan lagi saya kirimi lengkap untuk SMA Cempaka. Jadi ini nunggu kata pengantar dari Pak Bupati juga belum turun, mau kita cetak lagi gitu. Kemudian ya, tema yang kedua itu bangun jiwa dan raganya. Nah, ini juga tidak menghasilkan produk, ya, jadi menghasilkan perubahan sikap dan perilaku anak-anak. Kemudian berikutnya itu adalah suara demokrasi, ya, itu menghasilkan tata tertib dan tata krama SMA Negeri 1 Sidoarjo tahun 2002-2003. Ini adalah hasil dari amandemen tata krama tata tertib yang sudah ada yang dilaksanakan oleh anak-anak. Nah, jadi anak-anak belajar bagaimana kalau dia menjadi seorang legislator, mulai dari tahapan filosofinya, kemudian tahapan sosiopolitiknya, kemudian tahapan yuridisnya dia lakukan semuanya. Ya. Nah, hasil ini ya yang agak lama itu setelah tahap apa itu yang ketiga, yaitu tahap yuridis ya, di meja dari Bapak Kepala Sekolah karena kesibukannya yang luar biasa. Jadi untuk mengesahkan itu beliau harus membaca lengkap, merevisi, sehingga agak terlambat gitu ya. Alhamdulillah ya 4 bulan yang lalu sudah berakhir. Ini di apa itu proses di percetakan ya, nanti yang akan dijadikan pedomannya anak-anak SMA 1. Kemudian suara demokrasi juga anak-anak itu berlatih bagaimana berdemokrasi yang benar ya, jadi yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada. Nah, puncaknya itu adalah pemilihan MPK dan pemilihan bisnis. Nah, kemudian yang kemarin itu adalah gaya hidup berkelanjutan yang sampai sekarang ya masih dalam proses penyelesaian. Insya Allah nanti hari Senin itu selebrasinya. Nah, untuk itu bagaimana prosesnya atau pelaksanaannya P5 di Sidoarjo, silakan. Jadi anak-anak sampaikan kepada bapak-bapak dari SMA 1 Cempaka. Nah, silakan mulai dari siapa? Cek. Dan terima kasih Pak Sucipto atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada rombongan dari SMA 1 Cempaka dari Kalimantan Tengah. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Nah, kami yang berada di depan ini adalah selaku siswa-siswi SMA Negeri 1 Sidoarjo angkatan pertama yang melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, kami akan menjelaskan mengenai pengalaman kami selama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, di sini kami akan menjelaskan berbagai poin-poin yang sangat penting sekali. Yang pertama yaitu latar belakang profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu rangkaian acara, yang dimana rangkaian acara tersebut ada perencanaan, aksi, dan acara utama. Dan yang selanjutnya adalah proyek di lingkungan SMA Negeri 1 Sidoarjo yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang berada di samping saya. Baik. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang diadakannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwasanya SMA Negeri 1 Sidoarjo sekarang ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini pastinya
terdapat suatu program atau satu program, yakni proyek yang biasanya disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bisa disingkat dengan P5. Nah, profil pelajar Pancasila itu sendiri merupakan pewujudan pelajar Indonesia sepanjang hayat yang berkebinekaan global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan lalu di SMA Negeri 1 Sidoarjo sendiri, proyek ini telah kami laksanakan sebanyak 4 kali, di mana yang pertama kami membahas mengenai menggali kearifan lokal Sidoarjo, yang kedua adalah mesejahterakan raga dan jiwa, yang ketiga adalah demokrasi, dan yang keempat adalah gaya hidup berkelanjutan. Dan untuk bagaimana pelaksanaannya dan hasil apa saja yang kami dapatkan selama di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan rangkaian acara P5. Yang pertama tentu pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini yang pertama dilakukan adalah sosialisasi. Jadi setiap kelas akan memiliki pembimbingnya masing-masing. Pembimbing ini nantinya akan mendatangi tiap kelas untuk memberikan sosialisasi mengenai rangkaian acara yang akan dilakukan para siswa dari awal sampai akhir, sehingga para siswa tidak kebingungan saat melaksanakan proyek ini. Kemudian ada pembagian kelompok yang dilakukan oleh wali kelas. Jadi setiap kelas akan dibagi menjadi 6 kelompok, sehingga setiap kelompok ini akan terdiri dari 5 hingga 6 siswa. Setelah kelompok ini terbentuk, setiap kelompok akan melakukan diskusi. Dalam diskusi ini setiap siswa akan memberikan ide dan gagasan mereka mengenai tema yang telah ditentukan. Ide dan gagasan ini nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah proposal aksi yang akan diberikan kepada pembimbing yang kemudian akan direvisi, juga akan disahkan oleh pembimbing masing-masing kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya biasa. Baik, untuk bagian aksi ada 3 tahap utama ya. Yang pertama adalah presentasi rencana aksi. Ketika kita sudah memiliki rencana aksi apa yang akan kita lakukan dan telah mendapatkan persetujuan dari pembimbing, kita dapat dan berkesempatan untuk mempresentasikan apa yang akan kita lakukan dalam lingkup kelas supaya teman-teman kelas kita dapat mengetahui kira-kira kegiatan apa yang menanti mereka nantinya. Selanjutnya, setelah mempresentasikan dalam ruang lingkup kelas, kita berkesempatan untuk mensosialisasikannya dalam lingkup sekolah yang lebih luas. Jadi dalam lingkup sekolah, kita berkesempatan untuk mendatangi kelas-kelas untuk menginformasikan pada kelas lain. Namun, apabila hasilnya bukan aksi, melainkan berupa produk, kemungkinan sosialisasi akan dilakukan pada pertemuan kelompok besar. Selanjutnya ada pembuatan laporan dan pengesahan. Tidak lupa ketika aksi dalam lingkup sekolah dilakukan, kita melakukan dokumentasi berupa foto dan video. Nah, foto-foto ini akan dimasukkan ke dalam laporan dan nantinya akan disahkan. Jadi, laporan yang dikumpulkan adalah bentuk proposal yang lebih lengkap karena kita sudah mengumpulkan dan melakukan aksi seperti itu. Untuk video-video yang dibuat dapat digunakan untuk lampiran. Jadi kita dapat melampirkan linknya ke dalam proposal seperti itu. Selanjutnya akan menjelaskan tentang acara utama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Andri. Silakan. Lalu selanjutnya adalah acara utama. Acara utama ini sendiri dimulai dengan diskusi kelompok besar dan pemilihan perwakilan subtema. Jadi diskusi kelompok besar adalah diskusi dari kelompok-kelompok kecil dari masing-masing tiap-tiap kelas dengan tema yang sama. Mereka akan memilih salah satu subtema mana atau perwakilan mana yang akan ditampilkan nanti di presentasi tiap-tiap perwakilan subtema. Jadi pemilihan ini bukan hanya dari salah satu judul saja, melainkan bisa saja melakukan kolaborasi antara tiap-tiap judulnya. Lalu di diskusi ini juga mereka akan melakukan pemilihan siapa saja yang akan melakukan presentasi nantinya. Lalu presentasi perwakilan subtema. Dari hasil yang sudah mereka dapatkan, mereka akan melakukan presentasi di angkatannya mereka masing-masing seperti itu. Lalu yang terakhir adalah selebrasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Reza Tatamufia. Untuk
acara selanjutnya yaitu acara puncak selebrasi, yang dimana acara ini merupakan puncak dari pengerjaan kami yaitu proyek P5. Nah, pada kesempatan waktu itu kami sempat merayakan dengan Bapak Bupati Sidoarjo dengan tema kearifan lokal. Nah, kami menampilkan beberapa kesenian yang berasal dari Sidoarjo seperti tarian yang kami tarikan itu adalah tari Cokronegoro, tari Remo Munalifata, tari Otak-atik dan ludruk juga ya. Nah, ludruk itu merupakan drama yang di dalamnya itu terdapat sejarah-sejarah Sidoarjo. Seperti yang kami tampilkan itu adalah sejarah Candi Pari dan Candi Sumur. Nah, ludruk ini kami tampilkan dengan berbahasa Jawa. Jadi ludruk ini tidak hanya menceritakan kembali bagaimana cara sejarahnya Candi Sumur dan Candi Pari itu terbentuk, namun kami juga mengemasnya dengan drama komedi bahasa Jawa. Nah, selain itu kami juga melakukan pameran hasil aksi. Nah, pameran hasil aksi ini kami memberikan beberapa stand-stand untuk para kelompok-kelompok kecil yang sudah mendiskusikan tersebut, seperti kelompok kecil permainan tradisional, kelompok kecil makanan tradisional, fenomena alam, bangunan bersejarah, tradisi di Sidoarjo maupun UMKM Sidoarjo untuk dipresentasikan kepada halayak umum. Dan kami juga mengabadikannya di video yang akan kami tampilkan di akhir slide. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas perkembangan proyek di lingkup SMAN 1 Sidoarjo. Kira-kira sampai mana SMAN 1 Sidoarjo telah melakukan proyek ini? Seperti tadi yang sempat disinggung oleh Pak Cip, kita telah melakukan 4 proyek, yaitu yang pertama menggali kearifan lokal di Sidoarjo, yang mana kita menggali potensi lokal kita baik berupa seni, makanan, pakaian, dan tradisi ataupun fenomena alam. Jadi dalam satu tema kearifan lokal Sidoarjo akan ada subtema seperti yang saya sebutkan tadi, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tema kedua, yaitu meraih kesejahteraan jiwa dan raga. Kami berkesempatan untuk membuat rencana acara yang pada akhirnya dapat diterapkan di sekolah kami. Acara-acara ini meliputi acara keagamaan, kebersihan, dan lain sebagainya. Dan memang sampai saat ini sudah ada beberapa yang diterapkan di SMAN 1 Sidoarjo, seperti kegiatan doa di pagi hari 15 menit waktu untuk berdoa, dan sebentar lagi juga akan dimulai kegiatan Jumat bersih seperti itu. Jadi sudah banyak progres yang melalui tema-tema ini, sudah banyak penetapan kegiatan di SMAN 1 Sidoarjo sendiri. Sedangkan tema ketiga kita mendapatkan tema suara demokrasi yang pada saat itu kebetulan bertepatan dengan pemilihan ketua OSIS dan pengurus-pengurus OSIS di SMAN 1 Sidoarjo, yang mana kita diberi kesempatan untuk mendeskripsikan kira-kira pemimpin seperti apa yang layak untuk bekerja dan memimpin organisasi OSIS di SMAN Sidoarjo, yang hasilnya saat ini sudah dapat kita lihat dan sedang bertugas, yaitu ketua dan wakil ketua OSIS kita saat ini. Untuk tema yang sedang dan sudah kita lakukan, yang mana tanggal 14 nanti akan diadakan selebrasi dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, di tema gaya hidup berkelanjutan ini kita diminta untuk membuat aksi ataupun produk yang pada akhirnya dapat kita terapkan di SMAN 1 Sidoarjo atau produk yang berguna bagi SMA kita. Seperti yang dapat dilihat pada slide di gambar pojok, ada gambar saklar hasil karya subtema kelistrikan dari kelas 11-2, yang mana mereka membuat salah satu rangkaian listrik yang akan menyala dan mati otomatis, sehingga kita tidak akan menggunakan listrik dengan boros dan penggunaan listriknya jadi lebih efisien seperti itu. Untuk hasil-hasil dari proyek yang telah dilaksanakan akan dijelaskan oleh rekan saya Andri. Baik, untuk hasilnya sendiri, dari proyek pertama kita telah menghasilkan 6 buku yang telah disusun oleh Pak Cep. Jadi di tiap-tiap buku tadi, di 6 buku akan menjelaskan dari tiap-tiap subtema yang sudah ada. Jadi misal buku pertama menjelaskan tentang UMKM, buku kedua tentang makanan, buku
buku ketiga tentang mainan tradisional seperti itu. Lalu yang di proyek kedua telah menghasilkan tata tertib dan tata krama untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Sidoarjo, di mana tata tertib dan tata krama ini berlaku secara online maupun offline. Jadi jika suatu saat kita melakukan sekolah secara daring kembali, kita dapat menggunakan tata tertib yang sudah kita susun. Lalu untuk yang ketiga adalah suara demokrasi. Seperti yang sudah disinggung, hasil dari suara demokrasi ini adalah ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang sekarang sedang bekerja. Lalu yang keempat adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi di proyek ini kami telah menghasilkan sebuah kesepakatan di mana para murid-murid ini sepakat bahwa kita harus memulai gaya hidup yang berkelanjutan. Kita harus mengubah gaya hidup kita yang awalnya buruk menjadi lebih baik, yang awalnya baik menjadi lebih baik kembali, seperti itu. Salah satu kesepakatan kita itu adalah membuang sampah pada tempatnya, mematikan listrik bila tidak digunakan, lalu memilah-milah sampah, mematikan keran bila jika tidak diperlukan. Nah, selain dari kesepakatan-kesepakatan itu, kita juga menghasilkan beberapa barang. Ya, yang pertama disebutkan adalah listrik otomatis tadi, seperti itu. Lalu setelah hasil ini akan disampaikannya, ditampilkannya video. Baik. Saya minta waktunya sebentar bahwa kami akan menampilkan video selebrasi pertama kami dari tema menggali kearifan lokal yang didampingi oleh Bapak Ibu Guru beserta Bupati Sidoarjo saat ini. Terima kasih. Bisa ditonton bersama-sama. Nah, berikut itu ada beberapa stand-stand dari kelompok-kelompok kecil yang memamerkan hasil karya mereka. Dan ini klip saat Bapak Bupati Sidoarjo memainkan permainan tradisional. Baik, karena video ini sejumlah 41 menit, mungkin kita langsung skip ke bagian acaranya. Yang pertama ada sambutan, mungkin bisa ini ada sambutan dari Bapak Bupati kita. Dan ini adalah penampilan tari lokal dari Sidoarjo yang diiringi oleh karawitan ekstrakurikuler dari SMA N1 Sidoarjo. Di balik cerita tari ontang-anting ini ada sebuah anak tunggal perempuan. Nah, anak tunggal perempuan ini apabila tidak dilakukan tradisi ruatan di daerah Sidoarjo ini, maka akan dimakan oleh Bathara Kala, seperti itu. Jadi kita harus melakukan tradisi ruatan agar tidak dimakan oleh Bathara Kala. Selanjutnya yaitu tari Mbok Sarip. Nah, tari Mbok Sarip ini menceritakan tentang seorang ibu yang mempunyai anak yaitu Sarip, yaitu pahlawan dari daerah Sidoarjo. Nah, Sarip ini apabila ditembak 1000 kali oleh pasukan Belanda akan hidup kembali apabila dipanggil oleh ibunya.
sebelum dilaksanakannya ludruk, maka dibuka dengan tari remo menali fatah. Nah, sebenarnya tari remo ini ada durasi sebanyak 12 sampai 14 menit. Namun oleh seniman dari Sidoarjo dikemas kembali menjadi 9 menit seperti itu. Tari Cokronegoro ini adalah penggambaran bupati pertama di Sidoarjo, di mana tari ini menggambarkan bahwa bupati tersebut itu sangat gagah dan sangat bijaksana. Ini adalah cuplikan drama ludruk ya dari daerah Sidoarjo yang diperankan oleh ekstrakurikuler teater. Nah, salah satu dari kami adalah pemerannya, yaitu Yesha. Anaknya Pak Tamu juga. Yesha ini berperan sebagai apa, Yesha? Jadi bukan dia habis ini keluar. Sudah lama. Ini yang di belakangnya orang yang macul itu anaknya Pak Taufik. Jadi ini diceritakan bahwa ada seekor ikan yang sudah dikutuk ya. Oh ya, saya di samping kanan. Dikutuk oleh seseorang sehingga ikan ini tuh bisa sudah ditemukan oleh anaknya Pak Taufik ini. Nah, ditangkap. Nah, maka dari itu diadakannya ritual sehingga ikan ini tuh berubah menjadi seseorang yang akan menjadi suaminya Yesha. Pegang rambut terus ya. Oh, nyerono walang sangit Yesha. Baik, itulah penjelasan dari kami mengenai pengalaman kami melaksanakan proyek P5 di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 1 Cempaka. Tanya Interview. Kami menerima pertanyaan dan mungkin ada yang ingin bertanya tentang pengalaman kami selama mengikuti proyek ini. Sudah 4 kali kami mengikuti proyek. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terhormat. Terima kasih. Itu tadi yang dikerjakan anak-anak. Jadi kita mengemasnya itu pertama kita kenalkan tentang tema-tema yang ada. Kemudian di sekolah itu dibentuk tim oleh bapak kepala sekolah.
sebagai pelaksana P5. Kebetulan saya yang menjadi koordinatornya. Kemudian setelah sosialisasi anak-anak itu sebelumnya kita sudah membuat panduan. Ya, jadi panduan kita buat oleh tim guru pembelajar. Jadi ada 12 orang itu yang membuat buku panduannya. Kemudian kita sampaikan kepada teman-teman nanti yang akan mendampingi di tiap kelas dan di tiap topik yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Jadi di tiap kelas nanti ada wali kelas yang bertanggung jawab untuk menggerakkan anak-anak. Kemudian ada guru yang menyampaikan temanya itu tadi. Ya, kemudian di tiap kelas oleh wali kelas secara demokrasi bersama dengan anak-anak itu dibentuk kelompok. Tujuannya supaya semuanya itu bekerja. Jadi semuanya melaksanakan sehingga kelompoknya kita usahakan maksimal itu 6. Ya, pengalaman kita ngajar kalau lebih dari 6 itu kan yang lainnya mulut gitu ya. Nah ini biar nanti guru pembimbingnya itu bisa mengawasi bahwa semuanya itu bekerja. Ya, karena proyek ini kan dinilai dan masuk ke raport. Gitu. Ya, jadi penilaiannya adalah sebagian besar adalah dari portofolio dari kegiatannya anak-anak diamati dari tahapan awal sampai dengan akhir. Nah kemudian anak-anak ya tema itu kan sudah dari Kementerian 7 itu ya kita pilih sesuai dengan kesepakatan komite pembelajar. Kemudian subtema itu kita ya jadi sekolah yang membuat subtemanya. Kemudian topik diserahkan pada anak-anak. Jadi kemerdekaannya anak-anak adalah milih topik, menentukan judul terserah ya itu anak-anak. Di bawah bimbingan oleh guru pembimbing. Ya, jadi setiap 6 anak dibimbing oleh 1 guru pembimbing. Di samping nanti ada yang memberikan materi secara terus-menerus di kelas itu. Ya. Jadi setiap kelompok itu kalau di total itu ada 3 pembimbing wali kelas yang bertanggung jawab perkembangannya dari waktu ke waktu. Kemudian ada guru yang mengajarkan tahapan-tahapannya. Jadi tahapan proyek itu tadi. Kemudian ada guru pembimbing yang membimbing tiap-tiap kelompok, mulai dari penyusunan proposal sehingga kegiatan anak-anak itu betul-betul diamati oleh para guru. Kemudian setelah proposal disepakati di kelompok kecil tadi yang sudah disampaikan, anak-anak harus mengkomunikasikan kepada teman satu kelas supaya ada masukan. Jadi kita membelajarkan anak-anak bagaimana kalau punya ide itu harus disampaikan kepada orang dan orang itu harus bisa menerima ide. Karena sebaik apapun ide itu kalau tidak tersampaikan pada orang lain, ya hanya sebatas pada ide, ya tidak bisa dilaksanakan. Setelah di kelas itu disepakati, ya dapat masukan, kemudian anak-anak melakukan proyeknya. Ya. Yang kearifan lokal, yang makanan, ya Sidoarjo itu ada lontong balap, ada petis, itu anak-anak ke tempat itu, kemudian kearifan lokal yang ada candi ya arsitektur itu ya berkunjung ke candi sana, wawancara dengan penjaga candi. Ya, kemudian yang permainan di Sidoarjo itu kebetulan ada kampung lali gadget gitu ya. Jadi ada satu desa itu yang membuat kegiatan permainan tradisional. Jadi anak tidak boleh membawa HP. Ada kopak sodor, nah itu permainan Sidoarjo. Ya. Jadi anak-anak ke sana belajar, kemudian nanti mempraktekkan di sini. Nah, saya juga mempraktekkan. Ya, ekran tapi jatuh kayak. Ya, saya dulu pemain ekran ya. Saya orang tengah hutan dari Bosel, tapi itu tahu mas saya itu adalah di tengah hutan sama dengan di Kalimantan itu cuma hutan jati. Ya, itu ya. Kemudian setelah yang makanan juga praktek membuat makanan ya. Seperti kupang lontong. Kenapa kok kupang itu bisa dimakan? Itu anak-anak harus membuat analisisnya. Ya. Jadi kenapa kok kupang itu hanya ada di Sidoarjo, yang diketahui anak-anak itu di Sidoarjo dan di Semarang. Nggak tahu di sampai ada nggak kupang? Nggak ada. Nah itu anak-anak harus mengkaji. Ya. Ya. Kupang itu kok bisa dimakan? Kenapa?
Nah ini diuji di laboratorium ya, lewat laboratoriumnya sekolah itu bersama dengan guru kimia dan biologinya. Kemudian sekarang keadaannya kayak apa? Anak-anak lihat di mana itu sekitar daerah pantai sana, ya. Jadi penangkapannya, kemudian apa itu pengolahan mengeluarkan dari apa itu cangkangnya itu, kemudian dimasak, masakannya seperti apa? Ya. Di sini kita tidak mewajibkan anak itu bisa masak. Kalau bisa masak ya alhamdulillah. Kalau enggak ya tanya kepada yang masak. Kemudian kalau sekarang kupang itu ada, nah kira-kira ke depan itu masih ada atau enggak gitu. Kira-kira punah atau enggak gitu. Nah kalau punah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian anak-anak itu menelusur sungai, jadi kemungkinan punahnya itu adalah karena pencemaran, sehingga anak-anak apa itu ke beberapa dinas apa itu perikanan, kemudian pertanian, pengairan, ya, supaya kali itu tidak tercemar. Itu yang kearifan lokal. Nah, setelah melakukan kegiatan tadi, anak-anak membuat laporan. Setelah laporan disetujui oleh guru pembimbing, kemudian guru kelasnya yang mengajar tadi, kemudian wali kelas, baru dia selebrasi di tingkat kelas. Jadi harus mengkomunikasikan. Tadi proposalnya disampaikan pada satu kelas, hasilnya disampaikan satu kelas, 6 kelompok semuanya presentasi semuanya di kelas. Nah setelah di kelas, ini anak-anak di kelas itu paham semuanya, dilanjutkan presentasi di satu angkatan. Ya. Nah, di angkatan, di aula itu bergantian, ya. Jadi semuanya harus mengkomunikasikan. Kemudian yang terbaik komunikasinya itu kita buat tadi di puncak selebrasi, harus menyampaikan di forum yang lebih besar. Tema yang pertama kebetulan kita mengundang Pak Bupati bersama apa itu ada dari kepolisian juga ada, karena yang ada terkait dengan pencemaran tadi, kemudian dari Kesbang, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian Dinas Kebudayaan karena terkait ada apa itu peninggalan kebudayaan dan cagar budaya itu. Nah, anak-anak menyampaikan kepada beliau. Nah, kemudian tari, salah satu tari tadi, tari Boleh Sarip itu adalah karya anak-anak. Ya. Jadi itu karya anak-anak dibimbing oleh guru tarinya, guru ekstra tari. Jadi bagaimana caranya menyampaikan kepada orang kalau orang itu malas baca, sukanya adalah nonton, ya. Jadi visual, maka dibuat visualisasinya. Ya, ceritanya Boleh Sarip itu tadi jadi tari. Kemudian ludruk itu adalah cerita Candi Sumur, ya, dibuat ludruk. Nah, itu tema yang pertama. Nah, tema yang kedua tadi sudah disampaikan. Kemudian sampai tema keempat itu insya Allah tanggal 14 ya, itu akan ada selebrasi di sekolah. Mungkin kita juga mengundang dari pihak luar, orang tua, kemudian dinas lingkungan hidup dan sebagainya untuk memberikan masukan-masukan kepada anak-anak. Baru nanti tema yang kelima ini adalah berrekayasa dan berteknologi. Nah ini baru yang harus ada produknya berupa barang. Kemudian nanti yang terakhir itu adalah kewirausahaan, itu yang ada produknya berupa barang. Ya, kenapa kita yang barang tidak kita taruh di awal? Itu sebetulnya yang paling mudah gitu ya. Ya, supaya kita apa itu bahwa penguatan profil pelajar Pancasila itu bukan menghasilkan produk. Ya, nanti biar nggak jumbo dengan PKWU. Ya, jadi yang dikuatkan itu adalah nilai-nilai yang sudah ada di diri anak. Nah, sehingga produknya tidak harus barang dan jasa. Seperti tema yang kedua, bangun jiwa raganya, itu adalah produknya adalah perubahan tingkah laku. Ya. Di SMA 1 ini sudah berjalan. Ya, setelah pandemi ini masuk itu 15 menit di awal itu adalah literasi keagamaan. Ya, yang disampaikan oleh Yesa tadi, berdoa tadi ya. Jadi yang beragama Islam ngaji ya selama 15 menit, kemudian yang beragama lain
Ya, yang beragama Hindu, di kita itu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu. Tahun kemarin ada Buddha dan lulus. Ya. Jadi kita beri tempat. Kalau yang kelas yang Islam itu tetap di kelasnya masing-masing. Jadi ngaji dibimbing atau dipandu oleh guru jam pertama. Jadi guru jam pertama masuk, anak-anak ngaji. Nah, selama 15 menit. Kemudian yang agama Kristen ngumpul ya di suatu tempat, ya. Agama Katolik juga, agama Hindu juga. Cuma karena agama selain Islam itu gurunya adalah ngajar satu kabupaten, ya, pindah-pindah sehingga mendelegasikan kepada ya di SMA 1 itu ada sanggar kerohanian Islam, ada sanggar kerohanian Hindu, ada semuanya itu ada. Ya. Nah, ketua sanggarnya ini yang memimpin kegiatan literasi keagamaan. Nah, insya Allah mulai minggu ini nanti tiap Jumat itu juga ada kegiatan pembiasaan. Ya, dikemas dalam Jumat Sehat, kemudian ada Jumat Bersih, kemudian ada Jumat Imtak. Kemudian pada hari Jumat itu yang laki-laki itu sholat Jumat, yang perempuan ini kajian kewanitaan. Nah, yang tempatnya ada di aula, yang langsung dipimpin oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi P5 di SMA 1 Sidoarjo. Monggo mungkin kalau ada yang mau didiskusikan dengan anak-anak, nah, biar anak-anak yang menyampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan mungkin Anda sekalian di depan belum tahu nama Ibu Herliani, kebetulan Ibu di sekolah itu sebagai guru kimia sekaligus juga sebagai Wakasek Kurikulum. Senang sekali Ibu tadi mendengar paparan dari Anda. Siapa di ujung? Prezalata. Ibu manggilnya Eca. Eca. Sampai tadi kepada si Yesa ya. Yesa yang Ibu senang sekali public speakingnya bagus gitu ya. Adik-adik semua, Anda semua itu nanti mungkin Pak Anto tadi juga titip pertanyaan. Nanti tipsnya gimana agar public speakingnya jadi luar biasa mengesankan gitu ya. Nanti bisa dibagi biar nanti anak-anak Ibu yang ada di SMA Negeri 1 Cempaka juga nanti bisa seperti kalian. Luar biasa sekali presentasinya tadi. Beberapa pertanyaan yang harusnya tadi ada titipan dari teman-teman juga sudah dijawab oleh Bapak tadi ya ketika Bapak menjelaskan, jadi saya skip pertanyaannya Pak. Tapi ada satu pertanyaan, ketika menentukan guru pembimbing untuk setiap kelompok kecil di dalam kelas, itu apakah guru pembimbing tersebut juga mengajar di kelas tersebut Bapak? Ataukah mungkin bisa jadi gurunya tidak mengajar di kelas, misalnya di kelas 10 atau kelas 11. Karena kalau di tempat kami sendiri itu rata-rata satu orang guru beliau mengajar di kelas 10, kelas 11 juga kelas 12 karena keterbatasan jumlah guru. Seperti itu Pak pertanyaannya. Kemudian nanti juga mungkin Ibu bisa boleh ya minta PowerPoint-nya ya. Ya bisa nanti, karena kebetulan untuk koordinator P5 sendiri berhalangan untuk hadir ikut bersama dengan kami di sini studi banding, jadi nanti akan kami sampaikan kepada beliau. Seperti itu saja Pak. Nah, jadi tadi ada mohon disampaikan bagaimana tipsnya untuk public speaking gitu ya, karena ternyata P5 tidak hanya tentang proyek tapi juga tentang bagaimana kalian ternyata untuk bisa mempresentasikan, membuat proposal dan sebagainya ya. Jadi tidak hanya terbatas pada proyeknya saja ternyata ya. Ya, terima kasih Bapak. Bu, bisa satu nambah, belum nambah. Ada lagi nambah. Nambah. Kata ini saya jawab dulu. Tentang public speaking tentang siswa dan siswa nyambung. Oke,
Oke, baik. Perkenalkan, nama Bapak Sugiarto, Bapak sebagai guru mapel matematika ya. Oke, baik. Di sini seperti kata Bu Ellen, Bapak sangat takjub kali sama sekali ya karena kalian public speaking sangat bagus sekali. Kebetulan juga Bapak sekarang lagi sedang belajar tentang public speaking, bagaimana ngobrol yang enak, santai dan to the point gitu ya. Di sini ada beberapa poin yang pengen Bapak tanyakan. Mungkin secara tips-tips aja sih buat nanti teman-teman kalian yang nanti project nanti dengan ini ibaratnya Bapak tanyakan adalah sebagai perwakilan aja ya. Nanti akan menjadi sebuah momok pemikiran teman-teman kalian nanti di Cempaka. Yang pertama, bagaimana kalian menganalisis project kalian? Kan misalnya gitu, kebetulan Bapak lihat kan ada tari, ada dan macam-macam lah. Nah, kebetulan di Kalimantan juga banyak juga untuk budaya-budayanya, tapi tidak sebanyak ini. Mungkin ada tips aja. Itu yang pertama. Ini agak banyak pertanyaan ya. Yang kedua, time management. Bagaimana time management? Bagaimana kalian mengatur waktu untuk project ini? Apakah kalian hanya di sekolah saja ngerjainnya atau ada di luar sekolah gitu ya? Apakah kalian ada waktu kumpul khusus gitu? Nah, terus kemudian yang setiap project pasti ada sebuah pemimpin ya atau leadership. Nah, itu bagaimana tips sebagai leadership? Yaitu nanti kan keberhasilan suatu proyek bagus atau tidaknya tergantung dari leader atau pemimpin. Ya. Mungkin itu aja yang Bapak tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti anak-anak yang bagian kamu yang jawab ya. Jadi yang Ibu kurikulum itu yang pertama terkait dengan pembagian guru pembimbing ya. Jadi guru pembimbing kita usahakan guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah kita guru pembimbing itu kita bagi setelah kita itu mengadakan tes diagnostik ke anak-anak. Jadi tesnya itu ada 3 sama dengan mengajar Bapak Ibu ya. Jadi atas diagnostik, kemudian ada formatif, kemudian ada sumatif ya penilaiannya. Nah, di samping penilaian portofolio ya. Jadi penilaian formalnya ada itu tes diagnostik itu kita berikan di awal. Jadi yang terkait dengan kearifan lokal tadi ini terkait dengan Bapak tadi yang bertanya. Jadi anak-anak kita kasih pertanyaan terkait dengan kearifan lokal Sidoarjo. Tapi sebelumnya itu sudah kita kasih wawasan dulu bahwa kearifan lokal itu adalah ini dan seterusnya. Terus sekarang coba cari apa yang ada di Sidoarjo. Nah, masing-masing anak itu nulis, kemudian kita guru pembimbingnya itu menghitung. Ternyata kita sendiri sebagian itu tidak tahu ya. Yang tahu anak-anak, kemudian kita tulis semuanya laporan dari masing-masing kelas. Itu akhirnya kita temukan ada 72 kearifan lokal yang ada di Sidoarjo. Akhirnya kelas pada waktu itu kita bagi menjadi 72 kelompok ya. Sehingga di tiap kelas 6 kelompok itu. Yaitu ya juga faktor kebetulan kalau ya pas gitu ketemunya itu 72 gitu. Sehingga satu kelas itu bisa dibagi 6. Kemudian guru pembimbingnya kita usahakan guru ngajar di kelas itu dan juga yang berkaitan kalau bisa. Ya, jadi kalau sejarah itu ya tentang misalnya candi di Sidoarjo itu ternyata ya saya itu hanya tahu beberapa, ternyata setelah didata itu ada 12 candi di Sidoarjo ya. Nah itu ya kita berikan guru yang berlatar belakang sosial. Kemudian kalau anak-anak itu ternyata yang dikaji bukan dari sosialnya tapi dari sisi arsitekturnya, kita berikan pada guru kesenian dan guru fisika. Kemudian ada anak itu yang di Candi Pari itu adalah melihat kenapa kok ukurannya harus seperti itu ya. Itu kita berikan pada guru matematika. Ya memang ya awalnya agak susah saya bagi itu. Tujuannya apa? Supaya membimbingnya anak-anak itu paling enggak itu ya punya latar belakang untuk mengarahkan gitu. Ya.
Kemudian yang terkait dengan kuliner itu kita usahakan guru biologi, kemudian guru kimia. Tapi karena gurunya terbatas, nanti begitu sudah sampai terakhir belum ada, ya sudah kita acak gitu ya. Nih, karena 72 ya, jadi guru kita itu hanya 67. Nah, jadi sementara itu kita berikan pada guru yang mengajar di situ, ya. Termasuk yang membimbing di kelas itu adalah guru yang mengajar di kelas itu. Ya, jadi biar apa itu mengetahui perkembangan anak tadi karena ada portofolionya. Kemudian berikutnya ya jadi tes formatif itu adalah dari presentasi proposal itu adalah kita nilai formatif karena formatif itu kan nggak masuk ke nilai. Jadi untuk apa itu perbaikan proses pembelajaran. Sehingga proposalnya kayak apa? Nah, nanti akan dibenahi ya, masukan dari teman-temannya dan dari Bapak Ibu apa itu guru pembimbingnya. Kamu kurang ini, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Kemudian setelah melakukan aksi ya, itu di tengah-tengah itu juga ada presentasi Bapak Ibu perkembangannya sampai seberapa. Nah itu kita masukkan ke nilai sumatif. Kemudian presentasi sampai puncak apa itu puncak selebrasi itu masuk ke dalam nilai sumatif. Ya, itu yang kita rekap jadi nilai sumatif dari presentasi tadi, kemudian sama portofolionya anak-anak dari guru pembimbing itu yang kemudian kita olah menjadi nilai rapor. Itu yang terkait dengan apa pembimbing. Yang lainnya silakan ya anak-anak untuk menjawab ya. Mungkin mulai dari Reza atau siapa yang terkait dengan public speaking, kemudian waktu ya. Jadi waktu itu kita Bapak Ibu yang menentukan. Kita di pertama itu karena belum paham apa sih maksudnya proyek profil pelajar Pancasila itu. Jadi gurunya juga ngerti-ngerti, kepala sekolah juga ngerti, tapi apa diskusi tiap sore gitu ya. Ya di ruangan ini ya. Dulu kita awalnya itu kan nggak tahu ada kurikulum itu ya. Jadi beberapa guru itu nggak tahu, kepala sekolah mungkin yang mengirim. Seperti pengalaman saya, itu jam 8 malam itu tahu-tahu ada grup WA baru, buka itu mau tidur gitu. Kok ada komite pembelajar, ini apa? Nah kemudian kita buka-buka, loh sudah dibentuk kelompok, besok ada pelatihan online. Loh, ini pelatihan apa? Saya juga nggak tahu. Ya, telepon kepada Pak Kepala Sekolah ini, ya karena saya adalah yang pertama, gelombang pertama. Jadi ini apa maksudnya? Nah, Pak Kepala Sekolah juga menyampaikan, loh, apa Pak Cik? Loh lagi, nopo niki. Nah kebetulan di situ masuk, saya urut, loh ada yang kenal. Ya dulu teman pelatihan di PMKTK itu yang kemudian jadi WI dan kebetulan jadi narasumbernya. Akhirnya saya telepon, Bu Mita, ini apa sih sebenarnya? Oh sekolah jenengan itu lolos sebagai sekolah penggerak, maka dibentuk komite pembelajar. Yang komite pembelajar ini nanti ya mewakili rumpun-rumpun mata pelajaran. Jenengan harus ikut pelatihan selama 12 hari. Nah, akhirnya 12 hari itu siang malam online ya. Ya jadi karena ya apa itu dikasih pertama materi suruh baca. Wah, akhirnya tugas. Nah, tugas itu juga diuber-uber Bapak Ibu. Akhirnya kita apa itu jadi pemburu centang biru itu dulu istilahnya ya. Jadi kalau sudah mengumpulkan nanti ada centang birunya. Kalau belum ditewagi ya, waduh. Ya, terus di WA, di telepon, ya, belum mengumpulkan lagi kepala sekolah ditelepon, ketika ini ditelepon kepala sekolah. Gitu. Nah, akhirnya ngerjakan itu kadang-kadang nggak terasa loh azan subuh gitu. Nah, itu di ya, tahap pertama dulu. Ya. Nah, kemudian kita masih belajar, terus belajar baru ketemu itu sekitar bulan apa ya Agustus apa itu sudah belajar 4 bulan. Oh ini yang dimaksud begini, berarti Pancasila itu adalah nilai. Akhirnya disepakati sehingga di tahap pertama kita pakai sistem blok. Jadi 1 bulan terakhir ya anak-anak sudah selesai pembelajaran khusus melaksanakan P5 ini. Jadi waktunya adalah blok. Ya, oke.
Kemudian yang kedua, kita sudah sedikit tahu, akhirnya kita masukkan ke jam pembelajaran, ya, masuk di jam. Tapi ngaturnya ya pokoknya bukan main itu tadi. Ya. Nah, kemudian di kelas 11 ini, ya, harusnya kan 20 jam, berapa jam itu? 8 jam atau berapa ya? Kan 30% ya, 30% itu dihitung oleh kurikulum itu ya 8 jam ya. Itu dimasukkan 8 jam, program mengatur jadwal itu mandek, udah nggak bisa. Akhirnya jadi 6 jam, nggak bisa. Sekarang jadi 4 jam saja. Ya, jadi sekarang itu 4 jam ya waktunya, itu 4 jam itu adalah proyek kita tempatkan pada hari Rabu sama hari Kamis. Ya, di tema yang kemarin itu ya guru yang jamnya ngajarnya itu di bawah 26, akhirnya nggak sesuai idealisme pertama tadi, ya. Jadi nyari guru yang jam ngajarnya di bawah 26 itu kita kosongkan di jam pertama, kedua, ketiga, keempat hari Rabu sama hari Kamis. Hari Rabunya kelas 10, hari Kamisnya kelas 11. Sehingga terpaksa Bapak Kepala Sekolah pun harus ngajar, ya. Jadi harus mendampingi di kelas. Cuma kalau beliau pergi, akhirnya saya yang kebagian. Ya, iya, akhirnya saya bawa ke aula, jadi nggak di kelas lagi. Ya. Kalau pas ini kosong ya ke sini. Jadi sekarang pembagian waktunya adalah di jam pelajaran. Kemudian di tema yang akan datang ini, ya, kebetulan kurikulum bisa nata lagi dengan perubahan jadwal. Ya. Akhirnya ada beberapa mata pelajaran yang harus dipotong jamnya itu supaya ya, kemarin karena hanya 9 orang, kelasnya itu adalah 12 gitu ya. Akhirnya sekarang kita kelasnya 24 gitu ya. Karena 2 angkatan. Akhirnya ini ya mulai berlaku jadwal minggu ini itu 24 guru bisa tata jamnya sehingga masing-masing kelas nanti dapat 1 guru baru ini, ya. Sehingga tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, pergantian jam di SMA 1 itu hitungannya adalah minggu. Nah, jadi kalau pengajar P5 tapi itu jauh tuh Pak, harus ganti jadwalnya. Nah, maka kurikulum akhirnya yang kerepotan, ganti lagi. Jadi itu bagi waktunya. Ya, berikutnya ini pertanyaan pada anak-anak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Herlianti, guru kimia. Pelajaran favoritnya Prita. Jadi untuk saya ingin menjawab yang masalah public speaking itu, jujur saja dulu saya juga gagal kayak gitu. Tapi kita kan juga belajar kan dari project. Nah kalau melatih public speakingnya itu saya tuh dari mengurangi isi presentasi biasanya. Maksudnya dulu itu biasanya kalau kelompok saya presentasi itu pengertian apa itu semuanya itu serba banyak. Nah kebetulan saya juga sudah mulai merubah kelompok saya dalam proyek-proyek apapun, dalam kelompok apapun saya merubahnya dengan mengurangi materi yang dibaca sehingga kita terlatih untuk berpikir cepat bahwa ketika kita berbicara kita harus berpikir apa yang mau kita bicarakan. Jadi dari situ kita bisa lancar berbicara. Mungkin awalnya memang terasa susah karena masih berpikir, masih ada gap antara kata yang diisi dengan kata gitu. Tapi itu tidak apa-apa karena nanti lama-lama kita juga akan terbiasa untuk berpikir cepat. Kalau dari saya tuh seperti itu. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan untuk public speaking? Saya ingin menambahkan tentang bagian tadi mungkin saat kita berbicara ada bagian saat kita nah itu bisa dikurangi dengan cara diam sesaat dulu untuk berpikir sesaat daripada kita kedengarannya mungkin tidak enak ya, kita diam sesaat sambil berpikir dengan cepat tadi baru dilanjut dengan berbicara lagi, itu dapat mengurangi kata-kata tadi. Itu saya pelajari saat saya sempat mengikuti ekskul Infos itu kan ada debat, di sana juga saya belajar public speaking. Nah, bisa dari ekskul juga belajar public speaking itu.
Baik, seperti itu Ibu Herlianti. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin tepuk tangan. Masih banyak. Selanjutnya untuk masalah penggunaan waktu atau time management akan dijelaskan oleh Eka dan teman-teman saya yang lain. Oke, untuk time management sendiri saat kita melaksanakan proyek P5 sudah dijelaskan sendiri kan oleh Pak Haji bahwa kita sudah disediakan jam mapel sendiri P5. Namun kami juga melaksanakan tersebut di luar jam pelajaran, seperti pada pulang sekolah kami sempat meluangkan waktu dan memanggil guru pembimbing kami dan melaksanakannya di gazebo belakang, karena kan kami disaranai oleh sekolah gazebo dan kami manfaatkan di situ berkelompok dan berdiskusi. Namun kami juga tidak banyak waktu ya, karena di sekolah kan kita tidak bisa sampai malam larut. Nah, karena itu kami juga manajemennya dengan mengerjakan secara online, karena kan kami juga sudah belajar bagaimana kita itu belajar secara online waktu kita pandemi. Nah, waktu itu kan saya juga kadang melaksanakan berbagai rapat-rapat kepengurusan OSIS maupun MPK dan juga memanajemen kelompok saya P5 tersebut dengan menggunakan Google Meet. Nah, kami memanfaatkan Google Meet dan kita akan janjian ini mau kapan, kalian ini mau diskusi, biasanya sekitar jam 8 gitu kami mulai diskusi, tapi tidak lama-lama karena kan kami juga mengetahui bahwa kami juga memiliki tugas di bidang dan mata pelajaran yang lain begitu. Untuk memanajemen waktunya itu seperti itu. Mungkin ada tambahan untuk manajemen waktu? Nah baik, jadi di sini saya akan menambahkan tentang time management waktu yang baik itu bagaimana. Menurut saya untuk mengatur waktu yang baik kita tuh perlu menentukan yang namanya skala prioritas kita, di mana yang paling penting kita dahulukan dari yang mungkin kurang penting atau yang mungkin nanti dampaknya atau efeknya ke kita itu tidak terlalu banyak, itu nanti boleh menjadi yang diterakhirkan. Dan untuk proyek ini sendiri kan karena disusun secara kelompok, jadi kita bisa membagi tugas-tugas tersebut ke teman-teman kita. Lalu ketika untuk mengefisiensi waktu itu menjadi lebih cepat dan tepat, maka dari itu kita juga mengumpulkan ide-ide yang kita bagi tadi tugasnya menjadi satu agar waktunya itu juga lebih cepat dan tepat. Ya, untuk leadership akan dijawab oleh rekan saya Andri. Silakan Andri. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Di sini untuk leadership sendiri ini ada dua ya, secara orangnya atau secara jiwanya. Jadi secara orangnya atau bagaimana kita memimpin teman-teman kita, yang pasti adalah kita harus mengetahui bagaimana karakter tiap-tiap teman-teman kita. Ada orang itu teman yang memang suka diberi tugas banyak-banyak, ada juga mereka yang ingin segera kayak udah kamu kasih tugas sekarang, tak kerjain sekarang, tak selesai sekarang gitu. Ada juga kayak yang bentar ya, kasih tugasnya nggak apa-apa, cuma ngerjainnya nanti aja. Nah, kita sebagai pemimpin juga harus tegas gitu, bahwa kita harus mengingatkan bahwa ini itu tugas bersama, jangan kalian-kalian ini lalai dalam tugas yang sudah diberikan. Tapi kita juga sebagai pemimpin nggak bisa terlalu keras, karena apa? Karena mereka itu adalah teman-teman kita, anggota kita. Jika kita terlalu keras pada mereka, mereka bisa saja pergi meninggalkan tanggung jawab itu. Memang itu adalah suatu hal yang salah, tapi karena kita terlalu keras pada mereka, ya kita juga tidak bisa menyalahkan rasa ingin pergi gitu loh dari mereka sendiri. Lalu untuk jiwa leadership sendiri, jiwa leadership itu tumbuh biasanya dari orang-orang yang dipimpin oleh orang yang memang jiwa leadershipnya tinggi. Jadi jiwa leadership ini sendiri bukan muncul sendiri, tapi muncul dari kita melihat orang dengan jiwa leadership yang bagus atau yang baik, kita meniru gimana cara mereka memimpin, gimana cara mereka memberi tugas, gimana mereka itu menjalin sosialisasi dengan para anggota mereka, seperti itu. Jadi kita sebagai pemimpin juga harus tahu, dan kita juga tidak boleh
serakah dalam memberi tugas kepada teman-teman kita seperti itu. Apakah ada tambahan? Kalau dari saya ingin menambahkan yang bagian time management karena saya sendiri menerapkan beberapa cara untuk mengatur waktu saya. Pertama, saya menggunakan metode time blocking untuk mengetahui kegiatan apa yang saya lakukan. Sebenarnya ini adalah tips-tips pengaturan waktu secara umum. Jadi tidak hanya untuk proyek atau untuk hal-hal tertentu, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari yang lebih teratur. Kalau dari saya menerapkannya dengan menggunakan time blocking. Time blocking itu seperti apa? Time blocking itu dengan mengkotak-kotakkan waktu kita sesuai dengan kegiatan. Jadi apa yang kita lakukan, kita harus tahu apa yang kita lakukan. Saya punya contohnya, mungkin di sini. Jadi di sini itu ada pengkotak-kotakan waktu dalam satu hari yang bisa dituliskan atau diberi warna masing-masing. Misalnya warna pink untuk waktu pribadi, waktu berwarna merah untuk kegiatan sekolah, belajar dan lain sebagainya. Dan untuk mengetahui itu kita harus benar-benar menyadari apa yang sedang kita lakukan saat itu. Jadi mungkin supaya kita tahu berapa banyak waktunya kita supaya tahu berapa banyak waktu yang kita punya, kita harus tahu juga berapa banyak waktu yang kita pakai seperti itu. Mungkin itu juga bisa diterapkan oleh teman-teman saya yang ada di Kalimantan sana. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Pak Cip. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, terkait dengan public rumah satu. Oh iya. Maaf, tadi ada satu pertanyaan tentang ide. Oh ya, mungkin saya izin menjawab untuk yang ide. Oh, Amel aja yang menjawab. Oh, baik. Jadi bagaimana sih kita memikirkan ide yang baik? Jadi kan saya mengikuti ekstrakurikuler KIR. Di situ pembimbing saya mengatakan bahwasanya ide itu bisa dibagi menjadi dua. Jadilah ide yang unik atau enggak jadilah ide yang tepat. Nah, gimana sih cara memilih ide yang tepat itu sendiri? Jadi ide yang tepat itu ide yang visible. Apa sih visible itu? Maksudnya visible di sini tuh terlihat. Jadi ketika kita mengobservasi atau mendapati tema tertentu, kita tuh ketahui terlebih dahulu tujuan dari diadakannya tema ini itu apa. Contohnya dari saya itu tema saya tentang proyek keempat ini adalah mengurangi penggunaan plastik secara berlebihan, dan judul atau ide yang saya pilih adalah internalisasi program Be Green Life berbasis trans-theoretical dalam rangka mengurangi penggunaan plastik di sekolah. Nah, kalau dipikir-pikir, mengapa sih internalisasi? Karena menurut saya untuk mengurangi penggunaan sampah secara berlebihan itu perlu diadakannya yang namanya penanaman seperti kesadaran untuk warga sekolah. Lalu untuk Be Green Life sendiri, ini adalah program yang dilaksanakan. Lalu untuk trans-theoretical itu berarti kan mengubah cara berpikir atau mengubah perspektif masyarakat sekolah tentang penggunaan sampah di sekolah itu sendiri. Jadi ide yang baik itu kita bisa ketahui tujuannya dari ide kita itu apa. Lalu kita bisa melihat dari sumber referensi lain seperti jurnal, artikel yang terpercaya. Dan menurut saya kita tuh tidak apa-apa melihat ide orang lain, namun kita bisa mengembangkannya menjadi lebih baik lagi atau berinovasi, karena kita juga pemuda bangsa atau pemuda Indonesia yang selalu melakukan inovasi. Lalu bagaimana sih ide yang unik itu? Jadi ide yang unik sendiri itu ide yang masih belum pernah ditemukan. Contohnya adik kelas saya itu mereka membuat alatnya itu bisa menemukan kuburan gitu, dan itu kan ide yang unik, jadi bisa diangkat gitu. Kalau untuk ide yang tepat itu mungkin bisa sesuai lah dengan kehidupan sehari-hari dan tentunya bermanfaat. Jadi ide itu bisa unik, bisa tepat, bisa visible seperti itu. Mungkin ada tambahan? Baik. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, saya tambahkan terkait dengan public speaking tadi ya. Jadi setiap presentasi ya, itu anak-anak membuat PowerPoint ya. Ini selalu kita tekankan bahwa yang ditulis itu adalah poin yang punya power, bukan power tag ya. Sehingga kita memang ya dari guru itu harus sabar. Kalau masih buat power tag
ya kita kembalikan lagi, begitu balik lagi kok psikotek lagi, kita kembalikan lagi. Nah akhirnya ada beberapa yang sudah bisa berubah, cuma ya juga ada yang masih belum berubah ya. Jadi itu salah satu yang dari upaya kami supaya anak-anak itu bisa menyampaikan ide, gagasannya, tidak harus membaca. Kalau sudah membaca itu kadang-kadang saya koyoi, karena itu kan arah SD ya iso seperti itu. Nah, ada yang tanggap, ada yang malu, sehingga ada yang berubah. Cuma ya ada sebagian yang tidak ya. Dari kehidupan kita kan kurvanya normal itu ya, 15% luar biasa, 15 ya 70% itu biasa, kemudian yang 15% kan luar biasa di bawah. Itu yang coba kami lakukan. Nah, monggo kalau masih ada lagi yang terkait dengan P5. Cukup, kalau cukup kita, monggo masih lagi, monggo Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah siang kan? Di sini sedikit ada pertanyaan dari saya tentang P5 ya. Yang pertama itu bagi guru, setelah saya baca ada tentang P5, ada sedikit saya baca kemarin. Dalam melaksanakan P5 itu ada membuat modul project. Nah, apakah modul project tersebut dibuat oleh guru atau dibuat oleh siswa? Ya, gitu. Terus yang kedua adalah dalam P5 itu ada 7 tema, kalau tidak salah saya baca ada 6 atau 7 saya lupa. Apakah itu dikerjakan semua? Soalnya tadi kan adik-adik kita membuat beberapa proyek ya dalam P5. Apakah nanti sekolah itu membuat semua itu atau boleh dipilih beberapa saja? Ya mungkin itu yang pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi betul. Jadi setiap kita mau melaksanakan proyek itu kita buat modulnya dulu. Nah modul itu adalah yang membuat guru. Nah, di SMA 1 yang membuat adalah komite pembelajaran. Nah, kebetulan kami yang mengkoordinirnya. Ya. Jadi setiap mau melaksanakan kita buat dulu modulnya. Jadi panduannya. Nah, cuma panduan yang kami buat ya di SMA 1 itu sedikit ada modifikasi dari buku panduan ya, karena kita membelajarkan itu dari semua dimensi, kan ada 6 dimensi itu ya. Kalau dicontoh di buku panduan yang diterbitkan oleh kementerian itu kan hanya beberapa dimensi yang disampaikan. Nah kami enggak, jadi ke-6-6-nya 6 dimensi itu kita berikan karena kami berpikiran bahwa 6 dimensi itu adalah satu kesatuan, nggak bisa dicopoti satu-satu ya. Seperti Pancasila itu kalau dinamakan Pancasila ya utuh 5 itu ya. Jadi sila pertama nggak bisa diartikan sendiri ya. Kalau sendiri-sendiri namanya jadi Ekasila nanti ya. Jadi bukan Pancasila lagi, sehingga harus menjadi satu kesatuan. Nah kebetulan di SMA 1 sepakat itu ya bahwa 6 elemen itu adalah menjadi satu kesatuan, harus kita belajarkan. Nah modulnya kita buat, dan nanti setelah di kelompok-kelompok itu baru muncul nanti di kelompok itu, oh ini adalah dimensi ini yang dimunculkan, kelompok ini adalah dimensi ini ya. Jadi kami sudah membuat apa itu 4 modul ya. Cuma di kami tidak kita beri nama modul tapi panduan ya. Jadi panduan untuk Bapak Ibu guru dalam membelajarkan ke anak-anak. Yang kedua, 7 tema itu harus diberikan semua Bapak Ibu. Jadi setelah kita baca aturannya itu 7 itu diberikan semuanya. Cuma mana yang mau diberikan itu terserah pada sekolah masing-masing sesuai dengan kesiapannya. Kami di SMA 1 membagi di kelas 10 itu 3 tema, di kelas 11 3 tema, kemudian di kelas 12
satu tema nanti ya. Pertimbangannya ya kok dibagi rata karena di kelas 12 anak-anak sudah harus mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi, sehingga hanya kita berikan di semester 1 itu satu tema selesai, sehingga selama 3 tahun itu harus menyelesaikan 7 tema. Nah kebetulan yang di angkatan pertama ini tidak ada yang selesai 2 tahun ya, karena kita dengan berbagai pertimbangan ya, apa itu SKS kita tetap jalan tapi tidak kita luluskan 2 tahun, jadi semuanya itu adalah 3 tahun, karena kalau lulus 2 tahun kakak kelasnya itu kan kurikulumnya 13 ya. Kita konsultasi ke beberapa perguruan tinggi, itu jawaban dari perguruan tinggi lah kok di TKI di selote arek itu. Nah, ternyata perguruan tinggi belum apa itu paham juga terhadap kurikulum merdeka itu. Nah akhirnya kita moratorium yang selesai 2 tahun. Nah nanti kalau sudah tahun ini yang sekarang kelas 10 ada proyeksi selesai 2 tahun, itu biasanya dari kurikulum itu sudah memetakan di akhir semester 1 itu sudah ini yang bisa selesai 2 tahun ini. Dan nanti ya meskipun 2 tahun ya harus menyelesaikan 7 tema. Ya kita yang mengatur dulu ya. Oke, begitu Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi? Kalau tidak, mungkin terkait dengan P5 kita cukupkan. Monggo, ya oke, monggo Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit bertanya kepada Anda sekalian. Saya sangat bangga, ya, luar biasa Ibu Bapak di sini bisa menjadi anak-anak seperti ini. Namun sekali saya ingin mencapai apresiasi kepada pertanyaan Bapak. Bagaimana menurut kamu peran guru-guru kamu yang cukup ataupun yang cukup saja proses yang ideal ketika mereka membimbing kamu melaksanakan proyek di rumah? Silakan. Oke, terima kasih. Satu aja cukup. Oh ya, baik. Akan saya jawab. Kira-kira bagaimana sih idealnya guru yang baik saat pembimbing? Kalau berdasarkan pengalaman saya, yang paling baik adalah tentu yang aktif ya Pak. Seperti kalau kita datang ke ruang guru, bapak atau ibunya memberikan pelayanan yang baik, memberikan kami saran-saran yang baik, seperti mungkin memberi saran, mungkin pada proposalnya kurang seperti ini, lebih baik seperti ini, memberi saran yang baik. Dan alhamdulillahnya setiap pembimbing saya selalu baik ya Pak. Ya, memberikan saran yang baik dan selalu membantu saya dan teman-teman. Jadi kalau saya lagi mencari bapak atau ibunya selalu ketemu, kalau biasanya kan seperti Pak Cik yang bilang tadi bahwa pembimbingnya itu pasti guru yang ngajar di kelas. Nah itu salah satu hal positifnya. Jadi saya bisa lebih mudah mencari bapak ibu gurunya ketika ngajar di kelas saya. Ketika di waktu senggang saya akan menemui bapak ibu guru tersebut untuk mengkonsultasikan proposal maupun laporan saya, seperti itu. Juga kalau seperti pada proyek yang keempat ini kan tentang membuat aksi, nanti bisa diberi seperti saran-saran aksi yang baik untuk sekolah seperti apa, ya seperti itu pembimbing yang baik Pak. Yang lain silakan nggak apa-apa. Ini tujuan saya adalah supaya mencatat supaya nanti ini kan suara anak ya, suara anak itu maunya gimana sih dulu kan gitu ya. Jadi anak menyari gurunya nanti dulu. Mengangkat dulu kan kadang-kadang kira-kira sibuk ya. Biar kalau ngomong aja silakan supaya kami dengar, ya. Ya silakan. Oke, terima kasih. Menurut saya peranan guru ini bisa dibilang sangat penting, dan guru yang baik atau guru yang kami para murid inginkan adalah di saat kita membutuhkan, di saat proyek pertama kan kita keluar sekolah, kita mengeksplorasi tempat di luar sekolah.
Kami harap para guru itu bisa menemani kami dan menjadi perlindungan bagi kami. Jadi di saat kami ada pertanyaan, para guru bisa menjawab sedikit ataupun banyak. Tapi di saat kita membutuhkan pertanyaan lebih lanjut, para guru bisa membantu kami untuk mencari informasi lebih lanjut seperti itu. Namun untuk proyek-proyek 2, 3, atau 4 yang lalu, para guru bisa berperan lebih baik, di mana mereka bisa memberikan, saat kami memberikan ide, mereka bisa bertukar pikiran juga gitu loh. Apakah ide yang kami berikan ini, apakah ide yang bagus atau ada yang kurang. Jadi di saat kami mengajukan ide, mengajukan proposal, mereka bisa berkomunikasi secara dua arah, bukan satu arah, di mana mereka hanya merevisi proposal kita, tapi mereka juga menyuarakan ide mereka. Jadi apakah proposal kami ini bisa berguna di Semanisda atau gimana seperti itu. Satu lagi boleh pertanyaan Bapak. Pak izin Pak sekali lagi ya. Cukup kalau yang tadi sudah cukup, terima kasih ya. Satu lagi Bapak tanya, selama ini ya udah mengalami 2 kali proyek ya. Satu sudah selesai, mau ini berjalan ya 2 tahun. Ini 4 proyek 2 tahun gitu ya. Ini tahun kedua maksudnya ya, sudah 4 proyek tahun keempat. Nah, selama ini rata-rata berapa persen guru itu mengerjakan? Apakah 0% kamu semua gitu ya? Rata-rata berapa persen? Ya, pertanyaan saya kira rata-rata perasaan kamu jangan apa, nggak usah persis, nggak usah betul. Kira-kira kamu berapa persen sudah peran guru-guru kamu dalam menyelesaikan proyek kalian? Yang kedua, pengennya kamu tuh maunya berapa persen sih guru tuh terlibat dalam proyeknya, maksudnya penyelesaian proyeknya? Enaknya tuh senangnya kamu berapa persen? Terima kasih, silakan selamat jawab. Supaya juga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk presentasi berapa persen guru sebaiknya terlibat? Menurut saya karena ini adalah proyek mandiri, di mana kita sebagai siswa harus lebih kreatif. Jadi kita tidak bergantung kepada guru. Mungkin memang peran guru di sini sangat kecil dan lebih sedikit karena memang siswa dilatih untuk mandiri, di mana jika guru itu terlalu ikut campur di dalamnya, maka ide-ide kita juga terhambat karena kita takut jangan-jangan ide saya tidak sesuai nih dengan guru pembimbing saya. Jadinya kita menuruti guru pembimbing tapi ide kita ditahan. Menurut saya presentase yang baik untuk guru itu bisa hadir atau terlibat dalam suatu proyek menurut saya 10%. Tapi 10% ini terhitung penting karena tanpa guru pembimbing kita tidak mendapat pengesahan dan kita juga tidak tahu proposal ini sudah benar apa tidak. Karena jujur proposal dan laporan ini adalah tahap yang paling sulit untuk bagian dari proyek ini karena itu menggunakan kita harus benar-benar menganalisa apakah strukturnya benar, penulisan bahasanya benar, dan apakah proposal ini sudah jelas atau tidak. Karena memang proposal dan laporan ini tidak hanya dibaca oleh kelompok kita pribadi, tapi dibaca oleh banyak orang. Jadi memang cukup 10% guru menyerahkan kepada kita, namun guru tetap membimbing dalam segala bentuk penulisan. Begitu menurut saya. Mungkin Amel bisa menambahkan, silakan. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya ialah berapa persen keinginannya kita untuk guru pembimbing yang baik, seperti itu ya Pak. Nah, jadi menurut saya berapa persen seperti yang sudah dikatakan oleh Yesa, 10% itu udah lebih dari cukup. Karena apa? Karena di sini kan proyek berarti kita bekerja secara berkelompok dan berdiskusi. Bagaimana cara kita berdiskusi dan berkomunikasi dengan baik. Dan peran guru di sini itu juga sangat penting karena untuk memberikan saran ke depannya itu kayak bagaimana. Tapi menurut saya jangan ini sedikit saran untuk Bapak Ibu guru di sini juga, jangan menjadi guru yang kayak menyerahkan semuanya itu kepada muridnya dan melepaskan semuanya itu kepada muridnya. Karena kan mungkin ada beberapa guru juga yang kayak ya udah semuanya saya serahkan kepada muridnya dan tanpa adanya bimbingan, dan justru itu malah membuat para murid itu bingung, aku tuh harus gimana, kalau saya melakukan ini nanti salah, kalau melakukan ini jadi salah. Jadi menurut saya dan di awalnya itu kita para bapak ibu guru itu memberikan bimbingan yang baik,
Lalu setelah itu kita garap, kita kerjakan, dan lalu setelah hasilnya itu sudah selesai, kita konsultasikan ke Bapak Ibu guru. Jangan langsung menyerahkan tugas itu kepada muridnya seperti kayak ya udah kamu kerjakan aja proposalnya kayak gini, hasilnya cuma dikoreksi kayak biasa aja. Lalu ketika presentasi tiba-tiba tidak sesuai hasil dengan yang diinginkan. Nah, saran saya jangan menjadi pembimbing yang seperti itu karena membuat anak muridnya itu nanti merasa bingung dan tidak percaya diri atas ide kedepannya seperti itu. Terima kasih. Mungkin kalau masih ada lagi, udah ya cukup ya. Nah, jadi itu gambaran P5 di SMA 1 Sidoarjo. Nah, monggo kalau ada yang baik bisa dipakai, yang kurang baik nanti kami akan berupaya untuk memperbaiki karena kita masih belajar juga ya. Jadi seperti apa termasuk jadwal itu bongkar pasang harusnya bagaimana gitu. Oke Bapak Ibu ya itu tadi. Terus kemudian berikutnya ini kita istirahat sholat dulu atau berlanjut ini ya. Oke mungkin kita istirahat ya, jadi makan kemudian sholat baru ke sekolah penggerak nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Wakakurikulum. Kata nih Pak. Oke. Oke, terima kasih. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dan dari anak-anak terkait dengan P5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.